Selamat datang di channel Malam Marson dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020 kemarin. Karena 2020 kemarin banyak struggle yang terjadi karena pandemi dan segala macamnya. Dan di tahun 2021 ini juga ada satu buah device yang sebetulnya udah menginjak umur ke-6 sesuai dengan judulnya, yaitu adalah Samsung Galaxy Note 5. Apakah masih layak dipakai di 2021? Mari kita bahas. Kalau misalkan ditanya HP ini layak atau enggak, sebetulnya jawaban saya itu adalah pro dan kontra. Apa aja pro dan kontranya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, saya pro kalau HP ini masih enak dipakai kalau patokannya cuma dari desainnya aja. Ya gimana mau kontra? Desain HP ini emang kerasa mewah banget. Kalaupun umurnya udah 6 tahun, tapi material kaca di belakang ini bisa bikin kita kayak bisa ngaca gitu. Bagian samping yang kalau misalkan kita merem terus kita raba HP-nya itu pasti berasa kayak HP yang kayaknya umurnya nggak mungkin 6 tahun gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat handphone ini dari depan, kelihatan kalau misalkan handphone ini sebetulnya bukan handphone yang keluaran baru. Karena handphone yang keluaran baru tuh biasanya kan yang udah full screen dan nggak ada tombol di bagian depannya. Sedangkan Samsung Note ini masih mempunyai tombol home di depan ini, sehingga membuat HP ini kelihatan kayaknya HP jadul sih. Tapi kalau misalkan ditanya kemewahannya, HP ini kalau misalnya kita pegang itu masih berasa banget di tahun 2021 ini. Jadi kalau misalkan kita atau Anda mau beli handphone ini karena desainnya, saya sih pro dengan hal itu. Dan gak cuma dari desainnya doang yang terasa mewah, layarnya juga sebetulnya terasa mewah. Saya akan bilang saya akan pro dengan orang yang membeli handphone ini karena alasan layar yang bagus. Karena emang betul-betul bagus. Bayangin aja handphone dengan keluaran tahun 2015 tapi panelnya udah AMOLED, Super AMOLED bahkan dengan resolusi 1440. Bahkan iPhone XR saya aja sebetulnya kayaknya nggak segitu. iPhone XR saya itu cuma 720p dan juga panelnya itu menggunakan IPS. Tapi ingat, hati-hati untuk yang mau beli handphone ini. Kenapa? Handphone ini udah lumayan lama, sehingga ketika kalau mau beli yang second harus dilihat lagi layarnya. Karena kebanyakan untuk unit dari Samsung Galaxy Note 5 ini kalau misalkan udah dipakai lama dan intens dan cukup ekstrim, itu bisa bikin handphonenya itu kayak ada shadow. Kalau misalkan kita lagi buka aplikasi tertentu, lalu kita pindah ke sesuatu yang cerah, misalnya kita mau bikin notes atau kita mau telepon orang dengan background yang cerah, kadang-kadang masih suka ketinggalan gitu kalau misalnya handphone itu layarnya masih ada shadownya. Jadi hati-hati kalau misalkan beli unit yang second, dicek lagi di bagian layarnya. Dan untuk layar sebagus ini saya harus mengatakan saya kontra kalau misalkan Anda membeli handphone ini karena baterainya. Kenapa? Udah 1440, lalu Super AMOLED, tapi baterainya itu kapasitasnya bisa dibilang tergolong rendah lah ya sebetulnya. Tapi enggak pada masanya ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan sama sekarang, ya lumayan rendah. Minimal kalau misalkan pakai HP ini, kita kemana-mana udah harus akrab sama yang namanya power bank ataupun chargeran yang harus kita cari colokan kemana-mana, dan kita nanya ke Mbak, ada colokan nggak ya? Mas, ada colokan nggak ya? Itu temannya Mas, password wifi-nya apa itu mirip-mirip sama kayak gitulah ya. Makanya kalau misalkan saya keluar rumah, saya selalu buat HP ini menjadi 720p atau 1080p biar baterainya bisa lebih awet kalau kita ada di luar rumah. Sebetulnya selain layar juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi baterai di device ini. Kayak misalnya hardware lama yang sebetulnya masih boros banget baterainya, SoC dan segala macamnya. Sebetulnya saya nggak terlalu paham kalau misalnya dibahas lebih detail lagi. Tapi maksudnya ya you know lah ya, karena banyak hardware yang udah lawas, jadi ya makan energinya, konsumsi baterainya juga bakal lebih gede. Atau solusinya adalah kalau memang pakai HP ini jangan pakai layarnya, tapi dimatiin aja buat dengerin podcast. Kenapa? Karena handphone ini sebetulnya udah enak banget speakernya. Saya nggak tahu kenapa. Saya bandingin Saya bandingin speaker dari handphone ini dan juga iPhone XR. Yang keduanya sebetulnya lumayan memiliki umur yang jauh lebih muda dari segi XR ya. Tapi lebih enak dengerin dari versi Samsung Galaxy Note 5 ini.
Tapi saya harus bilang hal terpenting yang paling saya kontra itu sebetulnya adalah OS. Betul. Kan nggak ada yang nanya, ngapain bilang betul ya? Iya, karena handphone ini OS maksimalnya itu adalah Android versi 7.0 atau orang kenal dengan Android versi Nougat, bukan Nugget ya. Nugget itu so good is very good, itu beda ceritanya. Tapi maksudnya adalah handphone ini maksimalnya cuma di Android 7.0. Lain cerita kalau misalkan Anda memang mau ngoprek handphone ini untuk bisa menjadi Android versi 9, versi 10 dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Tapi untuk secara officialnya itu Samsung Galaxy Note 5 itu cuman provide sampai Android 7.0. Karena Samsung sebetulnya setiap kali keluarin device dia itu cuman kasih 2 kali major update untuk setiap device-nya. Jadi waktu keluar handphone ini itu berada di Android 5 atau Lollipop. Lalu mendapatkan 2 kali update major sehingga berada di Android 7.0 dan nggak akan diupdate lagi kecuali security patch-nya. Karena terakhir saya cek itu security patch-nya udah 2019, jadi lumayan bisa dibilang masih up to date lah ya untuk security patch-nya. Tapi HP ini sebetulnya udah sangat nggak relevan untuk dipakai beberapa tahun ke depan, kecuali ini dipakai untuk HP kedua atau ketiga ya, masih nggak apa-apa sih sebetulnya kalau dipakai untuk HP kedua atau ketiga. Karena pasti saya yakin kedepannya bakal banyak aplikasi yang nggak bisa dibuka pakai handphone ini karena udah lumayan ketinggalan jauh OS-nya. Tapi hal terpenting yang membuat saya masih betah menggunakan Samsung Galaxy Note 5 ini, udah beberapa tahun saya pakai ini dan saya masih betah. Kenapa? Karena Samsung Galaxy Note 5 ini mempunyai yang namanya adalah jari saya. Punya S Pen. Samsung Galaxy Note 5 ini punya S Pen yang nggak dipunyai sama Samsung seri lainnya, kecuali nanti mungkin Samsung S21 yang rumornya akan ada pen di dalam S21. Tapi untuk seri Note sampai saat ini adalah seri satu-satunya yang mempunyai S Pen, dan saya merasa nyaman banget menggunakan S Pen yang ada di Galaxy Note 5 karena terasa nggak terlalu ketinggalan jauh atau ketinggalan zaman sama Galaxy Note 8, Note 9, Note 10 karena saya udah pakai beberapa device tersebut dan saya merasa kayak Note 5 ini sebetulnya S Pen-nya masih enak-enak aja sih. Fiturnya juga masih banyak kok yang bisa dipakai. Kayak misalnya kalau kita lagi telepon dan ada revisi atau catatan, kita bisa pakai langsung HP ini untuk jadi tempat catatan kita sementara. Jadi nggak lupa poin-poin pentingnya. Kalau lihat sesuatu yang berhubungan sama kerjaan, saya tinggal pakai fitur untuk capture dengan pen ini dan saya bisa langsung coret-coret malah. Atau kalau mau capture tapi cuma mau ambil bagian kecilnya, ya tinggal pakai Smart Select ini. Intinya ini memudahkan kita banget kalau buat kerja. Dan jangan lupa HP ini dulunya itu adalah 10 juta kalau nggak salah ya, 9-10 jutaan waktu itu. Dan sekarang itu tinggal saya beli handphone ini waktu itu udah 1,2 juta. Beruntung banget sih saya beli ini 1,2 juta karena ada orang yang jual murah banget dan masih mulus sebetulnya. Bisa dibilang HP ini masih mulus. Ini pun ada den karena saya sendiri yang jatuhin ya, karena saya nggak mau pakai casing. Enak itu kalau misalnya nggak pakai casing handphone ini. Nah itu dia pro kontra menurut saya tentang Galaxy Note 5 di tahun 2021. Kalau misalkan Anda masih punya handphonenya silahkan komen di bawah, atau mungkin Anda berminat atau ingin bertanya-tanya kira-kira apa aja poin-poin penting yang saya harus notes ketika saya mau beli Galaxy Note 5, mau nanya di komen silahkan, nggak apa-apa. Saya akan berusaha untuk bantu jawab. Kalau misalkan nggak mau komen juga nggak apa-apa sih. Kalau mau nge-like ya nge-like aja. Kalau misalkan suka, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau mau dislike, kalau misalnya mau subscribe juga nggak apa-apa sih. Ini ya kita serahkan situ-situ yang nonton. Tapi kedepannya saya akan upload, berikutnya saya akan upload tentang aksesoris apa aja yang saya gunakan untuk iPad 8 saya yang saya gunakan tadi untuk prompter saya ketika baca skrip yang ada di depan saya. Saya sini aja videonya. Sampai jumpa.